Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu penguji. Hari ini saya akan melaksanakan konseling individual. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Igede Wahyu Pramana dari SMP Laboratorium Uniksa, PPG tahap 5, LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling individual terkait dengan mengatasi kecemasan dan keraguan terkait dengan pilihan pendidikan setelah SMP. Jadi terima kasih Alan sudah datang. Jadi untuk kegiatan konseling individual. Oke, jadi bagaimana kabarnya? Baik Pak. Semoga baik. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jadi masuk berkenan Alan ke sini untuk melaksanakan konseling individual. Jadi Bapak di sini menerima dengan baik kedatangan Alan. Jadi sudah bersedia hadir menemui Bapak di sini di ruang BK untuk melaksanakan proses konseling individual. Jadi sebelum itu mari kita berdoa agar proses layanan konseling individual hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa Bapak pimpin, berdoa menurut yang masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi pada hari ini Alan mencari Bapak untuk melakukan konseling terkait dengan mengidentifikasi kecemasan dan keraguan Alan untuk menentukan pilihan ke jenjang SMA ya, ke jenjang SMA lah ya. Jadi nah Bapak ingin menjelaskan tujuannya. Jadi tujuan kali ini yaitu kita sama-sama mencari solusi atau saran. Jadi di sini apapun yang Alan nanti jelaskan, apapun yang Alan nanti akan ceritakan kepada Bapak, di BK itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan yang nantinya Alan harus keterbukaan. Apapun permasalahan yang Alan alami, silakan terbuka dengan Bapak. Terus asas kerahasiaan, di mana asas tersebut apapun permasalahan yang dikatakan privasi Alan itu akan aman di Bapak, karena di BK itu ada namanya asas kerahasiaan seperti itu Alan. Jadi sebelum itu dari hasil analisis Alan kemarin mengisi asesmen, hasilnya itu tingkat kecemasan Alan itu sangat tinggi dalam menentukan pilihan pendidikan lanjutan setelah SMP. Jadi maka dari itu Bapak memanggil Alan ke sini untuk melaksanakan konseling individual seperti itu. Nah, sebelumnya silakan dulu diisi informat konsennya, surat pernyataan persetujuan konseling sebelum kita memulai proses konseling. Oke, jadi Bapak sekarang tanda tangan. Oke, saya. Jadi Alan sudah mengisi surat pernyataan persetujuan konseling dan orang tua Alan juga sudah memberikan persetujuan terkait dengan adanya konseling individual terkait dengan mengidentifikasi kecemasan dalam menentukan pilihan pendidikan setelah lulus SMP. Nah, untuk itu jadi bagaimana kesiapan Alan pada hari ini? Siap banget Pak. Oke, jadi kita pertemuannya kurang lebih sekitar 40 menit. Alan, silahkan Alan nanti menceritakan apapun permasalahan yang Alan alami, meminta solusi dan saran ataupun masukan kepada Bapak, dipersilahkan. Jadi untuk itu silahkan Alan diceritakan dulu bagaimana nanti permasalahan yang emang Alan alami terkait dengan kecemasan untuk mengidentifikasi pilihan ke jenjang SMA berarti ya Alan ingin SMA. Ya, silakan Alan ceritakan dulu sedikit. Jadi begini Pak, saya itu bingung dan juga cemas saat memilih SMA
untuk melanjutkan jenjang saya, jenjang SMA. Ya. Menurut Bapak, saya lebih milih SMA atau SMK, Pak? Nah, kalau seperti itu, Alan udah pernah berkomunikasi dengan orang tua Udah. untuk menentukan pilihan itu. Nah, saran dari orang tua? SMA seperti itu. SMA. Iya. Oke, jadi kalau menurut Bapak pribadi, Iya. jadi silakan Alan ini kenali dulu diri sendiri, ketahui dulu minat bakat Alan. Ini Alan cari tahu perbandingan SMA dengan SMK. Jadi Alan udah tahu gimana perbandingan SMA dengan SMK. Sudah sedikit, Pak. Jadi Pak jelaskan dulu Ya. perbandingan SMA dengan SMK. Jadi SMA itu lebih banyak ke akademik secara umum. Alan bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, untuk SMK secara singkatnya, kalau SMK itu biasanya kejuruan dia, pendidikan vokasional, yang dimana Alan itu bisa setelah lulus SMK bisa langsung bekerja karena itu udah sesuai basic minat dan bakat dari Alan sendiri seperti itu. Dan juga gini, Pak, orang tua saya menyuruh saya untuk mencari bidang dalam bidang bahasa. Tapi saya inginnya di bidang IPA, soalnya saya pintar dalam matematika, Pak. Oh iya, seperti itu. Jadi, nah jadi sekarang ini, silakan Alan berkomunikasi dulu dengan orang tua bahwa basicnya Alan itu ada di IPA. Walaupun orang tua itu cenderung ke bahasa, tapi kalau misalnya di SMA itu secara umum bisa. Nanti pas kita sudah mau lulus ke SMA ke perguruan tinggi, baru kita bisa menentukan arah tujuan dan ini. Jadi silakan Alan berkomunikasi dengan orang tua juga terkait itu yang mana yang terbaik untuk Alan nanti ke depannya. Nah, jadi untuk pemantik itu sudah Alan berikan permasalahan. Untuk itu silakan dulu Alan isi lembar job study ini untuk sebagai pemantik awal permasalahan yang Alan alami. Silakan diisi. Tanggal 5 sekarang. Oke, sudah. Oke, jadi silakan ini sebagai pemantik di awal Pak memberikan instrumen pikiran negatif yang muncul setelah adanya kecemasan. Silakan Alan ceritakan terkait dengan pikiran yang muncul ketika Alan merasa cemas. Jadi saya tuh takut cemas saat gagal, Pak. Ya. Misalnya saya salah melangkah. Awalnya saya ingin langsung bekerja, tetapi dalam pikiran saya ingin melanjutkan di bidang perkuliahan. Ya. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya inilah, kalau kita jadi seseorang itu, walaupun kita dalam posisi kita berpikir negatif, kita harus bisa memposisikan diri untuk bagaimana cara kita tetap berpikir positif untuk kedepannya. Bagaimana caranya Alan kedepannya itu bisa lebih baik. Jangan pernah takut gagal. Kalau gagal kita bisa dicoba lagi, coba lagi, bangkit dan bangkit dari keterpurukan Alan. Jadi nantinya Alan bisa lebih baik ke depannya supaya bisa Alan dengan tidak cemas, dengan bisa fokus Alan ke depannya, Alan bisa menentukan arah dan tujuan pendidikan Alan ke depannya. Seperti itu Alan. Jadi karena cemas, jadi Alan punya nggak teman untuk cerita itu biasanya? Punya, Pak. Punya. Jadi sahabat ya. Ya sering cerita-cerita dengan sahabatnya. Jadi sering diberikan solusi atau saran? Sering. Oh, jadi itu sangat penting juga Alan, komunikasi dengan teman sejawat. Jadinya Alan itu bisa mendapatkan gambaran pemikiran bahwa dalam
Alan menentukan orang tujuan, Alan punya teman untuk study buddy. ya. Jadi saat ini Alan masih merasa cemas. Sedikit Pak, Ya. karena sudah Bapak memberikan tanggapan untuk saya, jadi semakin kecil cemas saya. Sebelum ada mas ini pasti terus Ya. merasa cemas di rumah, di sekolah. Nggak bisa Karena tidur Pak. ya karena waktunya Alan sudah mepet ya, udah mau SMA. udah mau menentukan pilihan karirnya ya, pilihan pendidikannya. Jadi sudah saatnya Alan berpikir ke depannya. Jangan cemas. Alan harus bisa berpikir positif bahwa saya bisa menentukan tujuan dan cita-cita saya ke depannya seperti itu. Jadi Alan sebelum menentukan pilihan ini, Alan harus memikirkan juga. Bapak di sini hanya sekedar memberikan saran atau solusi untuk Alan ke depannya. Jadi silakan apa yang mau Alan ceritakan kembali tentang kecemasan yang Alan alami, dan silakan Alan minta solusi atau saran pada Bapak. Jadi Alan untuk saat ini kita coba belajar menenangkan pikiran, namanya reinforcement positif. Kita belajar berpikir positif. Jadi Bapak akan ajarkan bagaimana di saat situasi Alan mengalami kecemasan, kebingungan. Jadi Alan bisa berpikir bahwa memilih program pendidikan lanjutan itu agar tenang dan sesuai dengan keinginan dari Alan. Mari kita bersama-sama menyusun langkah kecil ke depannya mau gimana. Jadi kalau menurut pandangan Alan mau gimana ke depannya? Silakan ceritakan. Menurut saya Pak ya, saya itu pengennya ngambil menggunakan orang tua juga Ya. jurusan bahasa, karena di bidang bahasa juga saya ingin belajar bagaimana Ya. untuk public speakingnya lebih bagus lagi, mengenal bahasa negara lain gitu Pak. Ya. Dan juga nanti saat perguruan tinggi saya ingin dalam hati pengennya sih kerja di luar, Sambil kuliah. ya sambil kuliah, mencari beasiswa juga Iya. Pak. Karena di lingkungan saya biasanya orang-orang pintar kayak gitu Pak. Terus itu, tetapi orang tua saya ingin saya jadi dosen gitu Pak, susahnya karena katanya dosen itu santai, ngajarnya itu santai gitu. Tapi menurut saya nyari dosen itu susah ya Pak ya. Ya. Gitu. Apalagi ya, itu saja sih Pak. Ya berarti Alan bakal mengikuti arahan dari orang tua menjadi jurusan bahasa. Nah, kenapa alasan Alan bisa mengikuti arahan orang tua, tidak memilih alasan yang Alan pertama buat, itu memilih jurusan IPA di SMA? Ini agar tidak gagal Pak. Orang tua kan pedoman utama saat mencari langkah untuk kedepannya. Berarti nantinya kedepannya Alan gimana dalam menentukan hal tersebut? Karena kan Alan isi hati Alan nih ingin ke SMA dengan jurusan IPA, tapi orang tua menyarankan ke jurusan bahasa. Jadi untuk Alan bisa berubah pikiran itu, apa langkah kecil yang Alan lakukan? Mencari informasi sih Pak, Ya. tepatnya. Contohnya pas ini tiba-tiba juga pindah posisi pikirannya Pak, pengen jadi lawyer karena Get Outman Paris karya Pak. Ya, gitu. Oke, jadi itu harus dipikirkan mulai dari sekarang. Silakan kita sama-sama buat langkah kecil untuk kedepannya. Nanti silakan Alan komunikasi dengan orang tua terkait dengan pemilihan kelanjutan dari SMP, mau itu ke SMA atau SMK, mau di SMA jurusan IPA, bahasa dan lain sebagainya. Itu pilihan ada di Alan. Bapak di sini selaku guru BK hanya bisa memberikan saran atau solusi kepada Alan agar nanti Alan bisa kedepannya lebih baik. Jadi karena di sini permasalahannya Alan di kecemasan, Bapak ingin mengajak Alan
untuk mau belajar pernapasan diafragma. Jadi sebagai bahan untuk melatih ketenangan. Jadi Alan udah siap nggak? Sudah, Pak. Melatih teknik relaksasi. Sudah. Biar Alan nanti dalam berpikir, menentukan suatu masalah, Alan bisa tenang. Seperti itu. Jadi silakan Alan duduk, siap Alan. Duduk yang tenang. Aku akan mandu, silakan pejamkan matanya. Silakan tarik nafas dalam-dalam. Perlahan keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam yang kuat. Tahan. Silakan keluarkan dari mulut. Buka matanya. Nah, gimana rasanya? Lega, Pak. Ya, Tenang. ya. Nanti jika Alan merasa mendapatkan suatu kecemasan dalam diri, silakan Alan lakukan teknik relaksasi dulu. Silakan tarik nafas dalam-dalam, sedalam-dalamnya. Lalu tahan, keluarkan dari mulut. Oke, kita coba sekali lagi untuk Alan agar bisa mengingat teknik pernapasan relaksasi agar nantinya Alan bisa mendapatkan ketenangan dalam suatu menyusun rencana kecil untuk bisa kedepannya menentukan pilihan Alan. Disilakan setelah ini bisa diimplementasikan terkait dengan hal-hal tersebut. Silakan sekali lagi pejamkan matanya Alan. Kita lakukan 3 kali. Tarik nafas dalam-dalam. Ditahan. Silakan keluarkan dari mulut pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Ditahan. Keluarkan dari mulut secara pelan. Oke, sekali lagi tarik nafas sedalam-dalamnya. Ditahan. Dan dikeluarkan dari mulut. Ya, silakan dibuka matanya. Gimana Alan udah mendapatkan ketenangan? Sudah, Pak. Oke, jadi kita sekarang lanjut sepakati langkah kecilnya Ya. untuk gimana nanti Alan bisa ke depannya menjadi lebih baik. Jadi berarti Alan udah membuka bahwa Alan mau menjadi jurusan bahasa Sama. SMA. Jadi silahkan dikomunikasikan juga dengan orang tua. Bapak selaku guru BK akan mendukung Alan sepenuhnya untuk membantu Alan dalam menyesuaikan, mengidentifikasi jurusan bahasa tersebut bagaimana apakah baik ke depannya untuk Alan. Disilahkan kita di sini saling bekerja sama antara Bapak selaku guru BK, orang tua Alan dan Alan sendiri yang akan menentukan pilihan Alan. Jadi Bapak ingin sedikit mendengar langkah kecil Alan setelah melakukan oleh individu, apa langkah kecil yang akan Alan lakukan untuk menentukan pilihan Alan ke depannya? Yang pertama, saya akan belajar lebih giat lagi. Yang kedua, saya fokus untuk mencari pilihan saya ke depannya. Dan yang terakhir paling penting yaitu mengikuti saran atau pendapat Bapak, orang tua maupun diri sendiri juga. Oke. Itu sangat luar biasa Alan. Jadi Alan udah bisa menemukan titik terang dari kecemasan yang Alan alami dalam menentukan pilihan. Karena Alan juga udah kelas 9. Jadi Alan udah memiliki langkah kecil. Bapak juga udah memberikan saran kepada Alan gimana yang terbaik, saran untuk Alan ke depannya. Jadi semoga nantinya Alan bisa sukses. Setelah ini Kak, Alan bisa implementasikan apapun yang Alan dapatkan di sini. Jadi Bapak ingin mengevaluasi karena kita udah sampai di tahap ini, jadi Bapak ingin mengevaluasi bahwa proses konseling hari ini sudah bisa berjalan dengan baik dan hasilnya itu sangat luar biasa. Sudah ketemu hasil lah, hasilnya sudah sangat luar biasa. Jadi untuk itu sebelum kita berakhir, jadi Bapak minta Alan mengisi kembali lembar kerja peserta didik LKPD CBT yang telah Bapak siapkan untuk Alan
sebagai nanti bahan evaluasi ke depannya agar Alan bisa berubah dan bisa menentukan Sukses selalu. setelah Om Swastiastu. pikiran Selamat siang anak-anak SMP kelas 7, 8, dan 9. Sebelum pulang mohon untuk masuk kelas dulu. Silakan masuk kelas. Kelas 73 itu masih di luar. Silakan masuk kelas dulu. Kelas 73, silakan. Dengarkan informasi dari saya. Pertama, untuk hari Senin tanggal 8 sampai tanggal 12 itu adalah kegiatan proyek kokurikuler. kita lanjutkan lah. Jadi anak-anak masuk seperti biasa dengan pakaian yang telah ditentukan oleh tim kokurikuler beserta pembina OSIS, di mana tanggal 8 itu adalah kegiatan proyek kokurikuler yang bernama Suara Demokrasi, yaitu pemilihan pengurus OSIS, termasuk juga nanti pemilihan langsung ketua dan wakil ketua OSIS. Mohon anak-anak berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan proyek ini. Selanjutnya, Bapak umumkan juga, anak-anak sudah diberikan informasi oleh wali kelas dan juga oleh Miss Irse sebagai ketua panitia HUT Sekolah Lab terkait dengan partisipasi pembelian kupon ataupun tiket. Ada 2 jenis tiket, yaitu tiket jalan santai untuk undian dan juga tiket konser. Tiket konser harganya 60.000 per lembar. Cukup beli satu saja, jika ingin mengajak keluarga bisa. Kalau tiket undian kupon jalan santai 25.000. Jadi untuk pembelian tiket konser artis, 3 orang artis, itu sudah disampaikan tanggal 9 Desember itu akhir pemesanan. Mohon saya sebagai kepala sekolah meminta anak-anak untuk berpartisipasi membeli tiket konser. Kalau tidak kita yang menyukseskan acara ulang tahun kita, siapa lagi? Mohon anak-anak ya ikut berpartisipasi. Selanjutnya, anak-anak persiapan untuk pulang. Hari Senin masuk jam 7 pagi, pakaian hari Senin, pulang jam 12.00, yaitu kegiatan pembukaan proyek kokurikuler Suara Demokrasi. Bertempat di auditorium, tapi sebelumnya anak-anak semua berkonsentrasi dulu di sekolah kita, di areal SMP. Anak-anak, persiapan sekarang untuk pulang. Siap-siap, pada asana. Ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, silakan pulang dengan tertib. Jadi setelah menyelesaikan ini, Alan akan mengisi instrumen evaluasi proses konseling individu. Silakan diisi dan diselesaikan dulu. Tadi ada informasi dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan hari Senin. Ini udah kan? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi sebelum mengisi ini, Bapak ingin Alan sebagai konseli menyimpulkan apa yang telah Alan dapatkan dalam proses konseling hari ini. Baik, hal yang saya dapatkan setelah melaksanakan kegiatan konseling hari ini adalah merasa lega, Pak. Yang pertama itu merasa lega saat Bapak memberikan motivasi untuk saya percaya diri ke depannya dan menentukan karir saya di masa depan kemudian hari. Oke, jadi Bapak ucapkan sangat luar biasa. Terima kasih pada Alan sudah mau datang ke ruang BK untuk melaksanakan proses konseling individual. Semoga apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi kita perbincangkan bisa jadi bahan refleksi buat Alan ke depannya, agar nantinya Alan bisa menyelesaikan atau mengidentifikasi proses
perjalanan yang Alan bakal pilih untuk menentukan ke jenjang selanjutnya. Jadi sangat luar biasa proses konseling hari ini, yaitu ada umpan balik antara Bapak dan Alan. Jadi semoga kedepannya bisa kita menjalin komunikasi terus menerus antara Bapak selaku guru BK, orang tua, dan juga Alan selaku konseling individu. Jadi semoga dalam proses ini apapun yang kita dapatkan bisa digunakan sebagai pembelajaran untuk kita ke depannya. Nah, untuk itu silakan Alan mengisi instrumen evaluasi proses konseling individu. Jangan diisi di sini di centang, baca ininya. Akan dijawab instrumen ini sebagai bahan evaluasi dalam proses konseling individu. Oke, sudah. Ini yang terakhir yaitu instrumen evaluasi hasil konseling individu. Silakan instrumen evaluasinya. Apa hasil yang Alan dapatkan pada proses konseling individu pada hari ini? Silakan dijelaskan responnya apa yang Alan dapatkan. Diisi lengkap, terus diisi tanggal, nama, belakangan. Akan dijawab dengan pelan apa yang Alan dapatkan dalam proses konseling pada hari ini. Sudah? Ya. Oke. Jadi Bapak ucapkan terima kasih juga kepada Alan. Jadi sudah datang untuk konseling individu. Nah, karena kita sudah menemukan hasil bahwa bagaimana anak nantinya menentukan pilihan mau lanjut setelah lulus SMP. Jadi untuk tindak lanjutnya
Jika nanti Alan merasa cemas, merasa bingung, disilahkan datang lagi ke ruang BK. Silahkan hubungi Bapak selaku guru BK. Bapak akan ada di sini untuk Alan dan anak-anak kelas 9 lainnya untuk membantu menemukan arah bagaimana cara menentukan pilihan setelah lulus SMP. Karena dari hasil riset, kebanyakan siswa itu cemas, bingung, masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya karena ada dorongan dari orang tua, dorongan dari lingkungan, dorongan dari teman sejawat juga. Itu sangat mempengaruhi Alan. Jadi Bapak udah membantu juga Alan memberikan saran dan solusi. Alan juga sudah mau bercerita terkait permasalahan apa yang sedang Alan alami. Jadi tadi udah Bapak berikan teknik relaksasi. Jika Alan tidak bisa bertemu Bapak dalam situasi Alan merasa cemas, jadi silakan pergunakan teknik relaksasi itu untuk menenangkan diri Alan agar Alan bisa berpikir jernih ke depannya, agar tidak ada permasalahan yang Alan alami dalam menentukan suatu proses apapun itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau ke ruang BK untuk berkonsultasi. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi Alan sudah mampu sekarang mengatur diri sendiri, self manajemen diri. Jadi udah bisa berpikir bahwa kita harus berpikir positif, menghilangkan rasa kecemasan, dan bisa menentukan pilihan lanjutan ke jenjang SMA atau SMK seperti itu. Nah, sebagai akhir, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, mari kita sebelumnya maaf, bagaimana perasaan Alan? Sudah tenang, memberikan motivasi. Udah tenang, udah lega sekarang. Tingkat kecemasannya gimana? Udah menurun? Udah mana? Oke, semoga apa perasaan Alan saat ini bisa nanti terus menerus diimplementasikan untuk mencapai proses dan tujuan Alan ke depannya. Jadi semoga sukses dan semoga lancar ke depannya Alan. Oke, jadi karena proses konseling pada hari ini memang waktunya juga sudah habis. Jadi untuk tindak lanjutnya mungkin nanti bisa Alan datang minggu depan lagi ke sini. Bapak akan terbuka karena waktu juga udah selesai. Mari kita tutup proses konseling individual pada hari ini dengan doa. Berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke. Materialnya, makasih ya. Terima kasih Pak juga. Oke, silakan balik ke Mas. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati lah. Oke, Kak.